Ada ustadz, katanya sih dari mana, dari Tasik katanya ya, Cipatuja. Dia mengata-ngatai Kang King Deddy Mulyadi. Katanya KDM itu adalah kebohongan dikemas manis. Nah, dia bilang gitu katanya, kebohongan dikemas manis. Kata jangan terlalu berlebihan. Dan katanya tidak ada pembuktian hasil kerja dari King Deddy Mulyadi. Ini kan kurang ajar kalau ini kan. Seorang ustadz, katanya seorang ustadz. Kemudian mengatakan demikian. Ya kan nggak pantas seperti itu ya. Apalagi dia berada di Jawa Barat. Katanya orang Tasik. Entah apa motivasinya ya. Apa yang dia lakukan dengan mengatakan kebohongan dikemas manis KDM katanya. Coba kita dengarkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam warga Jawa Barat, netizen yang terhormat yang sangat mencintai KDM dengan segala kekurangan dan kelebihannya yang dianggap semua kelebihan. Untuk saat ini saya ingin memberikan sebuah penerjemahan dari kata KDM. Menurut saya, KDM itu adalah pertama K. K itu berarti bahwa kebohongan atau kepalsuan. D-nya adalah dikemas. M-nya manis. Jadi kepalsuan yang dikemas dengan manis. Yang akhirnya warga Jawa Barat ini semuanya terbuai dengan tontonan yang sangat menarik dan bahkan mengharukan. Sampai bisa menangis, bisa bersedih, yang melihatnya sampai bisa mencucurkan air mata karena saking cintanya pada KDM. Dan itu menurut saya tidak harus seperti itu. Kalau kagum itu boleh, warga netizen itu kan sering terkagum-kagum. Seperti dulu munculnya Jokowi, Jokowi adalah kita karena kagum pada Jokowi. Muncul pemimpin baru di Jawa Barat, Kang Ridwan Kamil. Seakan-akan sisakan kata ibu-ibu satu untuk saya seperti Ridwan Kamil. Dan hari ini muncul KDM yang seakan-akan ini sangat manis dan menarik. Bahkan bisa ibu-ibu terseduh-seduh. Banyak orang mengatakan bahwa KDM itu adalah kerjanya jelas, kerjanya nyata. Coba hari ini teliti, kerjanya mana yang benar-benar nyata. Hari ini yang sudah terrealisasi. Semua itu baru wacana saja. Sekalipun sudah ada yang diaksikan. Kemarin kan ada urusan pajak ditarik-tarik. Tapi direalisasikannya kan belum ini. Nanti pemborongnya siapa, kemudian ada komitmen enggak dengan pemborongnya. Ini kan belum terbukti. Semuanya baru wacana-wacana, dicarut-marutkan, carut-marut, supaya pada akhirnya ini tidak jelas. Yang saya mensengangkan ini, kita jangan kecolongan loh. Dengan keluguan, kemanisan, kemanja-manjaan yang notabene sama istri juga digugat cerai itu. Saya pikir Umi Ane segera berstatement ini karena mantan Anda ini seakan-akan ini menjadi Tuhan yang sangat seperti patung-patung yang dibuat di sana di Pakuan yang cantik-cantik itulah. Apakah ini karena KDM itu sangat halusinasinya dengan patung-patung seperti itu? Dan saya melihat ini warga Jawa Barat ini, kita harus perhatikan hal yang penting. Menurut saya, ketika kemarin Deddy Mulyadi itu membuat sebuah gebrakan dengan menghancur-hancurkan bangunan di tempat wisata yang ada di Bogor. Seharusnya menurut saya ketika ada yang sudah legal sekitar 4.000 hektar atau berapa hektar itu kali itu, seharusnya tidak harus dibongkar semuanya. Kalau ini
memandang bahwa untuk kemaslahatan saja. Yang lainnya bolehlah dikari dipelakan deui segala macam lah gitulah Kang. Ulah nepikeun ka dihancurkeun sampai-sampai harus ngagentian 40 miliar kan mubadir. Menurut Islam kan mubadir itu innal mubaddirina kanu ikhwanas sayatin. Mubadir itu adalah temannya setan. Jangankan untuk menghambur-hamburkan 40 miliar. Islam mah saremeh oge tidak boleh. Ini menurut Islam. Saya pikir Akang tentu lebih paham karena Akang kan kata Akang itu pengikut Abah Anom, Suryalaya. Tapi kan menurut saya masa ahli tarekat itu pakai ikat, masa ahli tarekat itu pakai patung, ada gapura gitu. Itu menurut saya Sunda mah nggak ada kikituan Akang atuh. Murbeng alam teh karena can aya Islam baheula jadi mikirna wah pokona mah nu kawasa we pokona mah pangeran teh. Karena can apaleun Allah can aya Islam baheula mah. Manya ayeuna Akang arek dibalikeun deui kana kitu, kana Nyiroro Kidul lah, kana ieu lah, gitulah. Segala macam. Jadi menurut saya diantaranya adalah sosok Kang Deddy itu pertama tadi teh halulah menurut saya pemimpin yang halusinasinya sangat luar biasa. Yang kedua, ambisinya ya sangat luar biasa, ambisius sekali menurut saya. Karena kalau kita teliti bahwa yang hari ini dikritisi sama Kang Deddy itu hari ini dalam tahap mengkritisi pimpinan-pimpinan yang sudah ada dari dulu, dari pusat sampai provinsi sampai daerah yang sudah ada. Ini dikritisi, kemudian disalah-salahkan, kemudian dibongkar-bongkaran. Sekalipun hari ini kan belum terbukti Kang Deddy itu sebenarnya benar bersih tidak ketika kemarin memimpin di Purwakarta. Apakah di sana ada ciwit-ciwit lutungnya gitu, apa anggarannya dimubah-mubah di Jen Patung sama di Jen Gapura. Kemudian yang lainnya adalah tadi menurut saya adalah dendam lah. Tidak harus dendam begitu pada pemimpin-pemimpin yang sudah-sudah. Akang kalau membangun. Kemudian saya sering melihat Akang statement bahwa bohonglah orang yang beragama lamun teh mah teu nyaah ka fakir miskin, teu nyaah ka anak yatim. Bohong. Itu seakan-akan orang lain nggak ada yang mempedulikan anak yatim, mempedulikan fakir miskin. Seakan-akan hanya Akang saja. Sedangkan konsep Islam itu tidak seperti itu, Kang. Lamun nyeun ka alusan nu katuhu, mere nu katuhu, nu kencage kuduna ulah afan. Nah, ini kan Akang mah YouTubers. Jadi ditonton supaya indah. Jadi seakan-akan Akang hungkul nu bager teh batur ge padahal mah bager gitu loh, Kang. Tidak, jangan begitulah. Maksudnya kalau menjadi pemimpin itu saya pikir saya makan rakyat. Akang atuh pemimpin mah harus lebih elegan atuh. Ulah bakal ngomong-ngomong hari ini kalau tema dibicarakan saja bari prakna mah encan pati katingali dah hari ini nu karasa jelas nama acan. Misalnya Akang hari ini ketika makan gratis tidak jelas misalnya teh sama Akang Jawa Barat mah tidak akan makan gratis karena budakna lamun 5 ukur hiji nu makan gratisna berarti nu 5 nah teu pati maslahat lah madarat cek Akang teh misalnya teh saya akan angkat jempol ke Akang keren gitu loh. Karena Akang pernah mengatakan, saya dalam video Akang juga mengatakan bahwa ini yang tidak suka sama saya itu adalah pejabat-pejabat di atas. Yang mencintai saya adalah warga Jawa Barat. Saya warga Jawa Barat, Akang. Belum begitu cinta ke Akang teh. Karena belum terasa sama saya. Hanya baru ditontonan saja. Seakan-akan Akang teh peduli fakir miskin, peduli anak yatim, peduli kan ini. Bahkan kok Akang kan dirangkulan ini ogen. Pamajikan batur di rangkulan, oke kan gitu di kalengan gitu maksudnya itu di rangkulan di kalengan, kan gitu. Ini sebuah hal yang saya pikir kontradiksi dengan didikan agama. Terutama saya melihat ini satu yang penting. Saya melihat di berita itu ada beritanya bahwa Akang itu menginstruksikan bahwa warga Jawa Barat kudu daek vasektomi. Berarti ulah boga budak. Lamun ngalawan ulah orang budak, ku Allah dianjurkan supaya boga budak. Pangjung Rasul dianjurkan supaya boga budak. Akang hari ini nitah vasektomi seakan-akan menganjurkan bahwa ulah boga budak. Cenah ayeuna ku sabab loba saya loba ngabantuan anu ngalahirkeun salakina teu tanggung jawab. Jangan begitu, Kang. Kalau urusan rezeki mah da pasti Allah nu ngatur. Urusan Akang ngabantu ditakdirkeun ku Allah kudu ngabantu.
Ulah ngerasa akang menang akang sorangan, da akang bisa kieu ge ku Allah. Cenah ahli tarekat tapi poho ka Allah. Nah, untuk netizen, hari ini kita harus ingat bahwa semuanya adalah Allah yang mengatur, yang memiliki desain besar, yang memiliki skenario besar terkait semuanya, termasuk adanya Deddy Mulyadi. Ini ditakdirkan ke Allah. Catat bahwa sidik geus habis di Rasul, tablik ayah di Rasul, amanah ayah di Rasul, patonah ayah di Rasul. Deddy Mulyadi mah jelema biasa anu pada akhirnya bisa salah, bisa benar, bisa benar, bisa salah. Ulah dianggap rujukan bahwa semua nu bijoti Deddy Mulyadi teh benar. Ya, karena henteu tangtu kabeh bener, bisa jadi salah. Terutama kebijakan vasektomi, nitah lalaki ulah aya kanyuta ulah ngajeng ta eta parah ta eta. Mungkin karena Kang Deddy teu nikah deui bawa rada henteu pati kaduga encot-encot digana. Sorry netizen, bisi ngarudutkeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ari maneh atuh Ustadz Gondrong Borokokok. Ada poin-poin yang dia sampaikan dari mulai KDM sudah merubah menjadi kebohongan dikemas manis, kemudian dia sudah membawa-bawa masalah apa namanya, masalah keluarga, istri, ya, Ibu Ane dibawa-bawa, kemudian juga masalah katanya programnya belum terrealisir, kemudian dia juga ngutak-ngutik masalah patung, ya, katanya halusinasi dan lain sebagainya, dia sampaikan demikian. Yang terakhir dia membicarakan masalah vasektomi. Oke lah, untuk satu hal vasektomi saya sependapat lah. Tetapi kalau untuk yang lain-lain, terutama adalah masalah KDM, dia menyebutkan kebohongan secara tidak langsung, ya, dengan menyebutkan kebohongan. Itu kan berarti secara tidak langsung bahwa Pak Deddy itu bohong selama ini. Sementara saya selama kemarin saya sudah bilang bahwa KDM akan saya ganti bukan Kang Deddy Mulyadi, tetapi menjadi King Deddy Mulyadi, diganti dengan kebohongan dikemas manis. Masalah Kang Deddy suka berbagi itu dilakukan bukan hanya sekarang-sekarang saja. Sudah dilakukan jauh-jauh hari sejak zaman Pak Deddy masih di DPR, ya, di DPRD, kemudian zaman wakil-wakil kota itu sudah dilakukan oleh Pak Deddy. Jadi saya kira masalah tangan kanan memberi, tangan kiri tidak usah melihat. Kan ada hal yang memang demikian, tapi ada hal juga yang memang harus diketahui oleh khalayak banyak dengan maksud untuk memberikan percontohan seperti itu. Ya. Nah, Ustadz Gondrong ini, ya, saya kira sudah sudah bukan lagi kepantasan sebagai ustadz. Karena kalau saya lihat poin yang dia sampaikan itu adalah masalah patung. Saya tahu ini larinya ke sana karena tidak sedikit orang-orang yang memang selama ini yang ngutak-ngatik masalah patung yang ada di Lembur Pakuan, ya, dengan gapura-gapuranya. Karena mereka belum mengetahui apa yang dimaksud dengan Pak Deddy. Ya, sekali lagi Ustadz Gondrong saya kira ini sudah berlebihan lah, ya, terutama dengan mengatakan kebohongan dikemas manis. Jelas ini adalah sudah ada unsur, ya, dengan kebohongan ini. Kita tunggu saja selanjutnya seperti apa Ustadz Gondrong.